Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Zahra dengan NPM 231506149 dari kelas PSTIA. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait program yang sudah saya buat. Jadi di sini langsung masuk ke pembahasan dan di mana pada bagian awal atau bagian pertama di sini saya mengambil judul pencarian jalur terpendek pada grid pathfinding. Lalu teknik AI yang digunakan. Di sini saya menggunakan teknik searching, yang dimana teknik pencarian dalam AI ini adalah metode metode untuk menemukan urutan tindakan jalur dari satu keadaan state ke keadaan lain dalam ruang masalah. Tujuannya itu adalah untuk menemukan menemukan solusi yang optimal atau memuaskan. Lalu di sini untuk algoritma spesifik yang saya implementasikan di sini adalah search, yang dimana ini adalah algoritma pencarian graf dan lintasan yang efisien, yang banyak digunakan dalam masalah penemuan jalur, traversal graph, dan terutama pathfinding atau pencarian jalur pada grid atau peta. Lalu di sini untuk penerapan masalah dalam project, yang, yang pertama ada representasi peta. Ini direpresentasikan sebagai matriks atau grid di Python. Sel yang dapat dilalui itu bernilai 0, sedangkan rintangan atau dindingnya bernilai 1. Jadi kita ibaratkan sebuah seperti sebuah labirin yang dimana sel yang dapat dilalui itu untuk jalur labirinnya bernilai 0, sedangkan dinding-dinding pada labirin itu untuk sebagai rintangannya itu bernilai 1. Lalu di sini titik awal dan tujuan ini programnya akan mencari jalur dari titik awal start X dan juga start Y ke titik tujuan goal X dan goal Y, yang dimana ini ditentukan dalam grid. Lalu selanjutnya gerakan, yang dimana ini agen hanya dapat bergerak ke atas, bawah, kiri atau kanan, non diagonal atau tidak bisa seperti menyilang. Jadi hanya bisa ke atas, bawah, kanan dan juga kiri. Ke sel-sel yang berdekatan yang tidak terhalang. Setiap langkah memiliki biaya seragam, misalnya 1 unit. Lalu yang keempat, ada fungsi heuristik. Di sini mantan distance digunakan untuk memperkirakan jarak dari node saat ini ke node tujuan. Memandu search menuju jalur optimal. Lalu yang terakhir di sini ada eh, program akan mengembalikan daftar koordinat yang membentuk jalur terpendek dari titik awal ke titik tujuan. Oke, eh, di sini terdapat program dari project saya. Ini merupakan source code Python, Python yang sudah saya buat. Oke, di sini kita akan masuk ke Visual Studio Code. Oke, jadi ini kode untuk bagian project pertama. Jadi di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi untuk penjelasan singkat source code-nya ini sendiri, jadi di sini terdapat representasi untuk grid, yang dimana peta di sini akan diimplementasikan sebagai list dari list atau matriks. Jadi di sini kita menggunakan matriks. Lalu di mana setiap elemen ini merepresentasikan sebuah sel pada grid. Jadi diibaratkan ini adalah labirin tadi. Jadi 0 ini adalah jalur yang bisa dilalui, sedangkan 1 adalah jalur atau rintangan yang tidak bisa dilalui.
Lalu untuk fungsi heuristiknya sendiri, ini saya menggunakan heuristik seperti mantan Distance, jarak horizontal atau dan juga vertikal untuk memperkirakan biaya dari sel saat ini ke sel tujuan. Jadi maksudnya adalah hanya bisa bergerak ke horizontal atau secara vertikal, jadi tidak bisa diagonal. Lalu di sini saya akan coba untuk merunning. Jadi di sini kita coba untuk running dan hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi di sini akan muncul eh, teks mencari jalur dari ini adalah jalur awal 0,0. Dia akan menuju koordinat tujuannya yaitu 4,5. Lalu di sini sistem memproses dan jalurnya ditemukan yang dimana di sini S adalah pemulaian, tanda bahwasannya dia memulai. Lalu di sini N adalah akhir atau tujuan yang sudah dicapai. Jadi bintang-bintang ini merupakan jalur terpendek agar bisa sampai tujuan dengan cepat. Sedangkan untuk yang angka 0 ini merupakan jalur-jalur yang bisa dilewati. Lalu untuk angka 1 adalah tantangan atau rintangannya. Jadi diibaratkan sebuah labirin atau peta. Jadi di sini dia menentukan jalur mana yang paling cepat membuat eh, sesuatu bisa mencapai tujuannya. Jadi di sini dia sudah menemukan atau menentukan jalur yang paling tepat yaitu di jalur ini. Lalu di sini untuk urutan koordinat jalurnya ada 0,0, 0,1, 0,2 dan seterusnya. Lalu di sini terdapat contoh lain yang dimana menghasilkan tidak ada jalur. Yang dimana dia mencari jalur dari 0,0 ke 2,2. Yang artinya di sini eh, tidak tidak berhasil untuk mencari jarak jarak yang mungkin terdekat yang bisa membuat cepat untuk sampai ke tujuan. Jadi dia akan memunculkan hasil seperti ini dan akan menampilkan tidak ada jalur yang ditemukan. Jadi ini untuk lalu di sini ini ada tambahan. Ini juga sama urutan koordinat jalurnya. Ini adalah urutan koordinat jalur dan juga ini juga urutan koordinat jalur dan seterusnya. Ini jadi di sini saya hanya membuat pengimplementasian dalam skala kecil untuk contoh kecil dari sistem dan proyek saya ini. Ini selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang bagian kedua. Untuk bagian dua, di sini saya mengambil judul prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma decision tree. Yang dimana di sini untuk teknik AI-nya saya menggunakan learning. Dalam proyek ini nih, saya menerapkan teknik supervised learning, pembelajaran terawasi. Ini adalah cabang machine learning di mana model dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label atau jawaban benar. Tujuannya ini agar model dapat belajar memetakan fitur input ke output yang benar, sehingga bisa mudah eh, memprediksi atau mengklasifikasi data baru. Jadi di sini algoritma yang digunakan adalah decision tree atau pohon keputusan.
Kenapa di sini decision tree? Karena ini adalah model yang sangat intuitif dan juga mudah dijelaskan. Lalu di sini untuk prinsip kerjanya sendiri, jadi algoritma decision tree ini akan diterapkan untuk menyelesaikan masalah prediksi penyakit jantung. Ini adalah masalah klasifikasi biner, di mana outputnya itu adalah nol, yang dimana artinya jika dia nol, tidak ada penyakit jantung, atau satu, yang dimana jika dia menghasilkan output satu, artinya dia mempunyai atau ada penyakit jantung. Nah, lalu di sini dataset yang digunakan, ini saya menggunakan dataset Heart Disease UCI yang saya temukan atau saya ambil di Kaggle. Yang dimana dataset ini berisi catatan medis anonim dari pasien, termasuk berbagai atribut klinis. Lalu untuk fitur, input, dan juga label output, di dataset ini nih memiliki banyak kolom yang ada merepresentasikan atribut-atribut medis seperti ada usia, jenis kelamin, tipe nyeri dada, tekanan darah, kolesterol, kadar gula darah, terus dan juga hasil elektrokardiogram, detak jantung maksimum, angina yang diinduksi olahraga, depresi, dan seterusnya. Jadi ini merupakan eh, landasan untuk menentukan apakah si seseorang ini mempunyai penyakit jantung atau tidak. Lalu untuk proses algoritmanya dalam pencapaian ini, oh sebelumnya mohon maaf, ini terdapat teks yang belum saya hapus. Kita langsung lanjut ke program. Jadi di sini untuk program kita akan ke Visual Studio Code lagi. Di sini ada dataset yang sudah saya ambil dari Kaggle, yaitu heart.csv, yang dimana ini merupakan riwayat-riwayat pasien. Lalu ini merupakan codingan yang sudah saya miliki, sudah saya buat. Oke, jadi ini adalah codingan untuk detek pencarian untuk decision tree penyakit jantung. Jadi di sini pada bagian download and pre-process data, ini fungsi ini bertanggung jawab untuk membaca data dari file hard CSV ini dan memeriksa serta menangani nilai yang hilang jikalau ada, serta membagi data menjadi set pelatihan X-train dan juga Y-train dan pengujian X-test dan juga Y-test. Lalu selanjutnya di sini dapat kelas node yang dimana kelas node ini adalah fondasi dari struktur pohon. Dia merepresentasikan setiap simpul dalam pohon keputusan. Lalu di sini terdapat kelas my decision tree yang dimana ini adalah inti dari algoritma yang akan dibuat. Lalu untuk metode build tree ini adalah eh, fungsi rekursif yang secara berulang membangun pohon. Dia akan ini adalah fungsi yang fungsinya itu untuk membangun pohon dari decision tree, pohon decision tree. Lalu selanjutnya terdapat metode print tree. Ini fungsinya ini adalah untuk tambahan mencetak visualisasi pohon yang telah dibangun sebelumnya.
agar nanti membantu kita memahami aturan keputusan yang sudah dipelajari. Jadi secara keseluruhan, metode ini memungkinkan kita untuk melatih model decision tree dari nol menggunakan data medis, yaitu hard CSV, dan mungkin yang lainnya, dan kemudian menggunakannya untuk memprediksi resiko adanya penyakit jantung. Baik, jadi di sini akan kita coba untuk running. Ya, jadi ini sudah saya run. Ya, di sini bisa dapat dilihat, dia akan menampilkan teks memulai proses pemuatan dan pemrosesan data. Lalu di sini akan menampilkan dataset eh, informasi bahwa dataset hard CSV ini berhasil dimuat dengan informasi jumlah baris atau sampel dan juga kolom, jumlah baris atau sampelnya 303 dan juga jumlah kolomnya atau fitura 14. Lalu dia akan mengecek nilai yang hilang. Jika dia tidak ada nilai yang hilang, dia akan menampilkan teks tidak ada nilai yang hilang yang terdeteksi dalam dataset dan datanya itu bersih. Lalu untuk pembagian data training dan testing set, ini akan ditampilkan informasi total sampel 303, ukuran training set 243 sampel, dan ukuran test setnya 60 sampel. Lalu pembagian datanya akan selesai. Selanjutnya di sini untuk ringkasan data yang akan digunakan, ini terdapat jumlah fitur yaitu 13, yang dimana fitur-fitur ini mencakup Edge, Sex, CP, Trace, yang dimana ini nih merupakan jenis-jenis gejala yang bisa eh, membuat dia terdeteksi adanya penyakit jantung atau tidak. Jadi ini merupakan gejala-gejala dari pasien. Lalu di sini ada bentuk data pelatihan, fitur dengan jumlah-jumlahnya. Lalu di sini terdapat teks memulai pelatihan model decision tree. Pelatihan model decision tree selesai. Jadi setelah dia memproses, dia akan menampilkan pelatihan model decision tree selesai. Selanjutnya, dia akan memulai proses prediksi. Terus, lalu prediksinya selesai. Nah, setelah itu dia akan menampilkan hasil prediksi beberapa sampel pertama. Untuk prediksi di sini dia menampilkan prediksi model dan juga label yang sebenarnya. Lalu di sini terdapat evaluasi kinerja model. Jumlah prediksi yang benar ada 49 dari 60 sampel. Keakurasian modelnya eh, ada sekitar 0,8167. Nah, di sini dapat dilihat ini merupakan struktur dari pohon keputusan, yaitu decision tree yang telah terbuat secara otomatis. Jadi, eh, struktur pohon ini bergantung pada max div yang akan diatur atau yang diatur, yang dimana setiap baris ini menunjukkan kondisi if atau prediksi akhir, prediksi kelas. Di sini terdapat kondisi jika CP-nya kurang dari sama dengan 0,00, dia akan root, yaitu sebagai root. Lalu di sini dia terdapat kondisi jika CA kurang dari sama dengan 0,00, maka dia akan true. Begitu seterusnya. Lalu di sini terdapat prediksi. Jika prediksinya kelas satu, prediksinya sama dengan kelas satu, maka dia akan bernilai false dan seterusnya. Sampai proses program decision tree ini selesai. Oke. Jadi mungkin
Cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.